Teman-teman, hari ini ada materi spesial yang kita akan bahas. Karena memang dinamika kehidupannya berbeda, perlu penguatan identitas sebagai Muslim. Nah, di Quran itu begitu detil diuraikan turunan-turunan katanya, sehingga bukan hanya menunjukkan satu identitas, tapi diurai dari akarnya sampai pedomannya, konsekuensinya, hingga bagaimana saat kita berpulang sampai kepada Allah. Nah, ini yang kami duga tidak semua orang Islam, bahkan mungkin dikatakan mayoritas, mendalami, memahami, dan mengamalkan tentang ini. Dan semua terkait dengan ibadah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, zakat sebelumnya, hingga umrah dan haji, itu pondasinya dari sini. Kalau tidak kuat, maka tidak optimal. Pernah nggak merasakan begini? Ada malas dalam menunaikan sholat. Baru mau mulai puasa, udah nunggu buka. Oke. Nah, baru mau berangkat haji, udah tanya kapan pulang gitu. Ya, baik. Nah, ini di sini pondasi dasarnya. Kalau ini bisa kuat, maka segala bagian yang kita tunaikan tuh merasa ternikmati. Ya, sejatinya orang ibadah itu nikmat. Orang ibadah itu bahagia. Saya tanya begini ya, mengapa Nabi itu kalau sujud, ruku, berdiri dalam sholat itu lama? Seringkali diviralkan kan sujudnya saja ya. Padahal itu bisa rakaat pertamanya berdirinya 5 juz 4 halaman. Dari Al-Fatihah sampai An-Nisa sampai 176. Dan itu rukunya, itu ada riwayat menyebutkan hampir sama seperti lama berdirinya. Baru kemudian di sujudnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ada penunaian ibadah itu dengan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, dan kerinduan. Itu yang mahal. Anda kalau misal nih, mohon maaf ya, ada yang paling dicintai, disayang, apakah anak atau orang tua atau kawan, sedang jauh, tiba-tiba ada waktu untuk ketemu. Nengok anak di pesantren, atau dia kuliah jauh mau ketemu, ya, ada rasa bahagia nggak? Ada rasa nyaman nggak? Nah, siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Tapi kita semua kan merasakan segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Mulai udara, oksigen, teman di sekitaran, orang tua yang memberikan perlindungan, kasih sayang. Pernah nggak ada rasa rindu sama Allah itu? Nah, itu puncak tertinggi. Puncak tertinggi ibadah seseorang muslim itu ketika ia merasa ibadahnya disaksikan oleh Allah, walaupun ia tak mampu menatapnya. Itulah yang disebut dengan ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Secara konseptual itu ditemukan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam An-Nawawi menyantumkan hadis ini di Al-Arba'in, posisinya nomor 2 dalam 42 hadisnya. Jadi di riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Ada di situ tentang iman, Islam, dan ihsan. Saya tuliskan ihsannya saja. Ya. Secara konseptual, seharusnya kenikmatan beribadah ini dasarnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Paham? Tidak. Oke. Engkau beribadah merasakan engkau itu diawasi oleh Allah. Sekalipun engkau tak mampu melihatnya secara langsung, tapi merasa dilihat, merasa diawasi. Kalau kerja diawasi oleh CCTV, merasa dipantau oleh pimpinan, serius kan ya? Ditata betul kalimatnya dan sebagainya. Nah, sifat dasar ini yang seharusnya muncul dalam setiap penunaian ibadah. Karena itu orang-orang yang merasa sholatnya menghadap dan diawasi oleh Allah, itu akan lain perasaan ke dalam hati yang terdalamnya. Itu nanti digambarkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46. Itulah khusyuk. Ya, saya sangat punya keyakinan kita semua itu akan ada satu bagian dari fase penunaian sholatnya yang memiliki rasa ini. Ya, biasanya kalau sedang punya masalah, gitu kan, atau
puncak syukur yang terlampau dalam. Makanya ketika kita baru baca, walaupun nggak paham kan ada rasa ya yang menghunjam kepada jiwa, terus air mata keluar gitu. Ya, nah itu yang dimaksud alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang menikmati salatnya dan dia merasakan sedang menghadap Allah dan satu saat dia kembali kepadanya ya dalam keadaan yang lebih baik. Nah, inilah yang ingin saya berikan pengantar untuk kita masuk dalam dasar keislaman kita. Dan di sini kita akan memulai dan di akhirat kita pun akan disambut dengan kalimat ini kembali. Belum kita mulai, jangan amin dulu. Oke. Agama kita disebut apa? Halo, kenapa pelan begini? Islam. Orangnya? Muslim. Kalau perempuan? Baik ya, itu identifikasi gender ya. Kalau gender di bahasa Arab tinggal tambah tak di ujungnya. Gitu. Kalau laki-laki muslim, perempuan muslimah. Kalau mukmin, mukminah. Kalau soim, ya dapat ya. Oke. Ya, kita sekarang punya 3 kosakata ya. 1 Islam, saya tuliskan Latinnya. Ada layar lagi ya, mudah-mudahan terlihat sampai ke belakang ya. Ibu, mohon izin ya, mudah-mudahan terlihat. Islam, saya tuliskan Arabnya pakai alif lam, al-Islam. Ini. Kemudian ada silmi. Ya. As-silmi, ini akar katanya. Kemudian ada salam. Ya. Dulu ada lagu yang viral di Nusalam itu ya. Gitu ya. Saya kurang bagus suaranya, kurang lebih itulah. 1, 2, 3, kemudian ada muslim. Muslim. Ya. Mari kita bahas pelan-pelan. Saya sengaja tampilkan ini dulu, tidak menyambung dulu ke bab sholat, supaya fundamental sampai terakhir kemarin kita sujud itu kita merasakan kenikmatan sebelum salam. Baik. Agamanya disebut dengan apa? Islam. Oke. Kita temukan kata Islam di antaranya di Al-Quran, surah ketiga Ali Imran. Kita pakai dalil ya. Di ayat yang ke-19. Ya, paling kiri di mushaf sebelah atas. Innad dina indallahil Islam. Oke, ini dari mana taunya? Kita jawab pakai Al-Quran supaya tidak pakai pendapat kita. Quran surah 3 Ali Imran ayat 19. Baik. As-silmi kita dapatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 208. As-salam, ini agak banyak, kita ambil beberapa contoh saja. Quran surah ke-19 di ayat ke-15, surah Maryam ayat 15. Ini untuk Nabi Yahya, untuk kitanya. Sambutannya di surga di Quran surah ke-13. Ayat 23-nya saya sebutkan untuk taman surganya, 24-nya kalimatnya. Saya bulati 24. Oke. Kemudian muslim, saya kasih bentuk jamak saja untuk kesemuanya. Jadi enggak satu-satu deh. Kita ambil Quran surah ke-6. Al-An'am di ayat 163. Ya, di lisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kelak diabadikan menjadi bagian bentuk iftitah dalam salat. Baik ya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana ya, bisa minal muslimin, bisa wa ana awwalul muslimin. Ada 2 riwayat. Ya, yuk kita mulai pelan-pelan. Agamanya, agama itu asalnya bahasa Sanskerta dari a dan gama. A itu tidak, gama itu rusak. Sesuatu yang mengajarkan kita dalam berkehidupan supaya tidak rusak perilakunya, tidak rusak pikirannya, tidak rusak hatinya. Nah, dalam Al-Quran bahasanya tidak disebut dengan agama, tapi din. Ya, apa namanya? Din. La ikraha fin din, ya. Nah, ini ya.
Innad dina indallahil Islam. Nah, Islam itu diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan satu frame-nya, bingkainya. Okay? Bingkainya namanya ad-din. Jadi kalau kita masuk ke dalam bingkai itu, kita masuk ke dalam Islam. Frame-nya disebut dengan ad-din. Apa artinya ad-din? Ad-din itu artinya dasarnya punya dua makna yang paling pokok. Satu, komitmen yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, komitmen yang dipertanggungjawabkan. Ya, tulis sebentar ya. Ini asalnya. Jadi maksudnya gini, ada frame ya, namanya Islam. Terus kita putuskan masuk ke situ dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, dengan masuk ke situ, mengucapkan kalimat itu menyampaikan komitmen, ada perjanjian yang kuat. Dan komitmen itu kelak yang akan dipertanggungjawabkan saat pulang menghadap Allah. Itulah kenapa Allah disebut di Al-Fatihah dengan Maliki Yaumiddin. Ya, penguasa, raja, pemilik di hari komitmen itu dipertanyakan kembali. Nah, jadi nanti keislaman setiap kita akan dipertanyakan di akhirat. Itu yang kita sebut dengan hisab. Tadi kan baca surat Ar-Rahman kan? Ya, di antara turunannya kan ada tentang hisab. Ya, satu saat kita memahami bahwa semua kita ini akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku yang kita tampilkan dalam hidup ketika kita masuk dalam frame Islam. Komitmennya apa tuh? Masuk ke situ, berkomitmen, komitmen itulah yang kelak akan ditanya saat kembali ke akhirat. Dan nanti pendahuluannya saat masuk alam kubur. Makanya berlatih setiap kali sholat itu disebutkan kalimat ini, frame masuk Islam itu kan frame-nya syahadat. Makanya ada 5 pilar keislaman. Pilar yang paling awalnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat pertama di alam kubur, pertanyaan malaikat itu Munkar dan Nakir. Pertanyaan pertamanya, man rabbuka? Ya, gak usah diapalin dari sekarang, itu akan otomatis. Ya, itu bukan kalimat zikir habis sholat man rabbuka, gak usah. Itu otomatis nanti kalau sudah ada di frame itu nanti akan keluar. Dan nanti kalimat fitrahnya keluar ketika di sakaratul maut. Akan keluar itu. Nah, nanti cara melatih ini itulah yang akan kita bahas turunannya ke bawah sampai ketemu sholat. Ya, sampai sini jelas gak? Baik ya. Jadi ketika saya, Anda, kita memutuskan untuk masuk Islam, artinya kita punya komitmen yang akan dipertanggungjawabkan, ditanya saat kembali kepada Allah kelak. Jelas sampai sini? Oke, satu. Orang yang masuk ke dalam frame ini, din ini, dia disebut dengan muslim namanya. Jelas? Orang yang masuk ke dalam frame ini disebut dengan apa? Muslim. Tadi saya terangkan dinnya dulu ya. Satu, komitmen yang akan dipertanggungjawabkan. Jelas? Oke. Tadi saya katakan ada 2 makna kan ya? Masih ingat? Baik. Yang kedua, awas hati-hati nih. Ini juga punya akar kata dain dan dari kata dana yadnu, dana. Pelan-pelan. Sudah? Ad-dain itu artinya utang. Jelas? Dana itu sesuatu yang dekat, yang cepat, yang singkat. Awas, ini bukan ilmu utak-atik ya. Mungkin belum pernah didapatkan sebelumnya. Baik. Kalau berutang itu kan artinya minjam kan? Minjam sesuatu, lantas akan dikembalikan. Saat dikembalikan jadi pertanggungjawaban kan? Baik, saat masuk ke dalam Islam, nanti ada komitmen yang kita sebutkan, lalu Allah kasih kita kenyamanan-kenyamanan dalam hidup. Dikasih A, dikasih B, dikasih C, nanti kita akan tunjukkan apa saja yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, itu seperti diberikan pinjaman untuk nanti dikembalikan saat pulang kepada Allah di akhirat. Contoh, maaf ya, itu sering kita sebut dengan amanah. Saya tanya sama teman-teman semua, ayah ibu kita itu amanah bukan untuk kita? Amanah. Anak amanah bukan bagi orang tuanya? Amanah. Istri suami amanah bukan?
Nah, itu akan ditanya. Saya titipkan anak ini kepada engkau, bukan pada ibu yang lain. Kenapa ketika aku percayakan engkau merawatnya, engkau jauhkan dia dariku? Anda jawab apa? Engkau berikan dia pakaian yang tidak aku sukai. Engkau sekolahkan di tempat yang tidak pernah menyebut namaku. Engkau ajarkan dia sesuatu yang jauh dariku. Ibu jawab apa? Anda jawab apa? Nah, kita ke situ dulu berpikirnya. Bahwa ketika kita merasa sudah muslim, ya, ada amanah yang dititipkan kepada kita, kemudian ada konsep yang Allah berikan kepada kita, dan satu saat itu akan ditanya. Seperti halnya hutang yang dibayarkan, seperti halnya pinjaman yang dipertanggungjawabkan. Ini kita dipinjemin mata buat bisa melihat. Dipakai apa saja mata? Ini akan ditanya. Ya, telinga dipakai apa saja? Karena itu, satu-satunya makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, makhluk yang bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu ditanya, dipertanggungjawabkan, itu manusia. Elang punya mata, tapi matanya nggak dihisap. Kita punya mata, mata kita dihisap. Jadi mumpung masih diberi kesempatan melihat, dipergunakan apa penglihatan ini yang kelak akan ditanya. Karena itu, saya tuh selalu begini ya, kalau ada orang yang dihukumi dia nggak melihat, saya selalu mengatakan, luar biasa Allah titipkan nikmat kepada Anda, karena ditutup penglihatan Anda dari maksiat selama berkehidupan, sehingga ringan hisabnya. Tapi pertanyaan besarnya begini, orang yang dihukumi nggak melihat, ternyata dia menggunakan hatinya untuk mengenal Allah dan hafal Quran sampai 30 juz dari kecil. Ya, ada seorang anak di Mesir dulu, pernah sering saya kisahkan ini. Ya, dia ingin sekali hafal Quran. Lalu minta pada ayahnya untuk diantarkan pada guru yang jaraknya kurang lebih 20 kilo dari rumahnya. Ini kisah nyata, teman-teman. Ayahnya senang. Lalu sepeda motor sederhananya dimodifikasi supaya dashboardnya itu bisa disimpan catatan agar saat pulang anaknya mengulang, ayahnya menyimak. Izin sampai bolak-balik, singkatnya anaknya hafal Quran 30 juz, ayahnya yang mengantar belum hafal. Hafalannya bagus, makhrajnya bagus, viral kisahnya di Timur Tengah, datanglah beberapa reporter mau wawancara. Lalu bertanya begini, ya, Fulan, ini masih kecil anaknya. Kalau engkau diperkenankan oleh Allah memohon dan dikabulkan permohonanmu, kira-kira engkau mau minta apa? Ya. Reporter ini menduga jawaban anak ini akan minta seperti ibundanya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu, mohon maaf, usia 4 tahun, matanya divonis buta permanen. Lalu beliau senang menghafal Quran, minta oleh ibunya di asistensi, datang ke kutab namanya, tempat menghafal. Lalu mengikuti bacaan syekhnya, baru dibacakan langsung hafal. Saat itu talaqi surat Qaf. Begitu pulang, diulang kembali, saat sampai di ayat 21 sampai 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Secara singkatnya, dengan izin Allah itu sembuh matanya, bisa lihat lagi. Ya, nanti ini ada di Fathul Bari, jilid yang pertama, ya. Dari 16 jilid. Yang mau saya persingkat gini, dikira anak ini mau minta permintaan yang serupa. Perhatikan jawabannya. Jika aku diperkenankan untuk memohon kepada Allah dan itu dikabulkan, aku akan memohon kepada Allah di hadapannya sendirian. Saat ayahku tidak mendampingi lagi, ibuku tidak menemani lagi, aku akan katakan, ya Allah, aku sudah berusaha dalam butaku di hidupku di dunia untuk menghafalkan Al-Quran sampai aku selesaikan 30 juz. Bila sampai detik ini hafalanku belum mampu mendapatkan rahmatmu, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan ini. Anak kebayang nggak? Anak kecil 4 tahun, matanya buta, dia menghafal Quran untuk persiapan bekal pulang kembali menghadap Rabbnya. Kalau ini dirasakan kurang, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan ini. Anda diberikan 40 tahun. Kurang atau lebih. Kalau dengan sampai usia ini, untuk baca saja Anda belum punya waktu, berapa waktu lagi yang Anda butuhkan untuk itu? Dan kalau sudah ribuan, puluhan ribu anak Palestina
yang sekarang nomor 1 di dunia hafalan Qurannya. Dan mereka bercanda di antaranya, kalau sudah 30 juz, dia akan katakan pada kawannya yang masih 20 juz, nanti saya di atas tertinggi surga, saya dadahin kamu yang masih di bawah. Kita ada di mana? Nah, untuk itu penting saya katakan bahwa semua yang Allah titipkan kepada kita, itu nggak ada yang abadi teman-teman, itu ditanya. Jadi kalau ada peningkatan materi, jangan bangga dulu, karena itu akan ditanya. Kalau dapat jabatan, jangan senang dulu, karena itu ditanya. Harus paham bagaimana cara menggunakannya, harus paham, mengerti bagaimana cara mengelolanya. Syukur itu penting, tapi ada caranya. Sabar itu harus, tapi ada jalannya. Nah, inilah yang coba kita turunkan. Saya ingin pahamkan dulu pada diri saya dan kita semua, bahwa kehidupan kita bukan kehidupan yang kosong. Satu saat kita akan ditanya. Gitu. Ya, dan kita akan pulang. Kan kita sepakat semua, dunia ini sementara kan? Ya. Dan asalnya seakar dengan ini. Dari kata dana, artinya cepat. Ya, cepat, sesuatu yang cepat, sesuatu yang dekat. Ya, kenapa din disebut dengan din? Karena ini cepat mengantarkan kita untuk berpulang kepada Allah. Dan kehidupan di dunia ini disebut dengan dunia karena cepat. Rasanya baru kemarin, sekarang sudah ketemu lagi kan? Halo? Baik. Baik. Kenapa diam begini ya? Ayo balik sini. 1. Dah ya. Sekarang kita masuk ke frame-nya. Din artinya apa? Kita punya konsekuensi akan ditanya. Ustadz tahu dari mana tentang ini? Quran surah ke-7 ayat 172. Ya. Kita bersyahadat, masuk ke frame-nya, nanti di akhirat ditanya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum syahadat ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Paham? Tidak. Dan ketika aku mengambil komitmen pada seluruh anak cucu Adam saat mulai tercipta, lalu bersyahadat, apakah engkau berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabb? Mereka berkata, kami bersyahadat ya Allah. Jaga itu ya, jangan sampai ketika engkau pulang kau berkata, saya lupa. Oke? Baik, yuk kita masuk. Frame-nya disebut ad-din, nama frame-nya apa? Islam. Orangnya apa? Yuk. Aslama yuslimu. Enggak usah diikutin. Saya mau kasih tahu. Asal kata Islam dari aslama yuslimu artinya patuh tunduk. Patuh tunduk. Ya. Seutuhnya. Pelan-pelan ya. Patuh tunduk seutuhnya. Kalau Anda ingin merubah jadi bentuk orang, orang yang patuh dan tunduk seutuhnya, rumusnya MUI. MUI. Ganti kalimat pertamanya dengan mu, huruf sebelum akhir dengan i. Islam orangnya muslim. Mu sebelum akhirnya im, muslim. Iman orangnya mu'min. Ikhlas orangnya mukhlis. Gampang ya? Islam orangnya muslim, perempuannya muslimah. Nah, ini punya makna yang dalam. Kalau mengaku muslim, mengaku muslimah, artinya tunduk patuh sepenuhnya pada semua ketentuan dalam frame, dalam ad-din itu, dalam Islam itu. Jadi jangan begini, ngaku muslim, tapi ketika Allah berikan ketentuan, nggak patuh. Itu belum sempurna keislamannya. Baik ya? Mengaku muslimah, tapi ketika Allah minta tidak tunduk. Nah, ini dipertanyakan nanti oleh Al-Quran keislamannya. Baik ya? Nah, kita cepat tanyakan kepada Allah apa saja yang menjadi unsur kepatuhan dan ketundukan itu berupa pedoman berkehidupan. Itulah yang disebut dengan silmi namanya. Ini. Jadi kalau silmi itu pedomannya. Pedoman hidupnya. Kurikulum kehidupannya. Islam itu frame-nya, orangnya disebut apa? Muslim. Awas ya, hati-hati nih. Ini penting. Biasanya pada yang penting setan itu dia bergerak terus tuh.
dia bikin ngantuk, dia bikin kita nggak fokus tuh. Karena ini paling dasar tuh, paling pokok tuh. Ya, hati-hati tuh. Ya. Oke, lihat baik-baik. Begitu kita masuk ke dalam frame itu, disebut apa namanya? Muslim. Nah, terus kita tanya sama Allah, ya Allah, saya diminta tunduk, diminta patuh. Apa yang harus saya patuhi? Saya tunduk terhadap apa? Jelas ya? Baik. Nah, kita masuk itu kepada Islam punya keyakinan nggak? Yakin. Kalau nggak yakin, kenapa masuk? Ya kan? Makanya di Islam itu, bagi non-Muslim, itu silahkan meriset sampai yakin baru masuk. Dan nggak dipaksa. Saya yakin-yakin ya. Tapi kalau sudah masuk, jangan banyak tanya, tunduk patuh. Kecuali mau belajar. Tapi sebelum masuk, silahkan pertanyakan. Kenapa Allah harus satu? Kenapa namanya Allah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Setelah Anda yakin, Anda masuk ke situ, ikuti. Tunduk dan patuh. Yakin dalam bahasa Arab, tanpa ragu disebut iman namanya. Kalau kita gunakan kata kerja, saya mohon izin kalau agak jelimet sedikit, tapi ini untuk memberikan kemudahan. Dibentuk kata kerja, saya masuk ke dalam frame Islam, saya yakin betul. Maka berubah kata iman menjadi amana, jamaknya amanu. Maka orang-orang yang sudah amanu, yakin, menjadi muslim, masuk ke dalam Islam, dipanggil semua oleh Allah tanpa kecuali untuk mengikuti, tunduk dan patuh pada pedoman ini. Karena itu kalimatnya ketika diminta tunduk dan patuh, bukan Islam lagi, tapi berubah jadi silmi. Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri agak ke bawah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi. Bukan fil Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Jelas di sini? Oke, yuk kita detilkan ya. Ini agak jarang dibahasnya. Ya, yaitu huruf memanggil. Memanggil itu di bahasa Arab ada 14 huruf. Ya, itu yang paling fleksibel. Bisa manggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Namanya nida. Nidaul qarib, mutawassit, wal ba'id. Disebutkan di Al-Quran setidaknya kurang lebih 361 kali. Oke, satu. Ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya punya fungsi menguatkan. Haknya punya fungsi mengingatkan. Alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan secara komprehensif semuanya tercakup tanpa kecuali. Sekarang terjemahkan dengan makna itu. Hei orang-orang yang sudah masuk ke frame Islam dan merasa yakin dengan Islam. Siapapun kau. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, lintas status sosial. Perhatikan kalimatnya. Baik engkau merasa dekat denganku, kata Allah, biasa-biasa saja, atau merasa jauh dariku, tapi engkau merasa engkau itu muslim. Itu hebatnya Quran tuh begitu. Kan ada ya orang Islam tapi merasa jauh dari Allah. Tapi kalau ditanya muslim, saya tuh rasanya nggak deket-deket amat ya sama Allah. Iya Pak, si amat juga nggak begitu gitu. Ada yang rasanya dekat, ada yang biasa-biasa saja. Itu dipanggil semua sepanjang merasa dan mengaku dia muslim. Perhatikan kalimatnya. Sepanjang engkau merasa punya iman. Udkhulu fis silmi kafah. Maka buktikan keislamanmu dengan mengikuti pedoman berislam itu secara utuh. Ya. Pelan-pelan. Kita belum selesai ya. Sekarang saya belum urai ini ya. Kalau berhasil mengikuti itu dalam hidup, apa yang kita dapat? Ini saya harap sabar ya. Kita ini belum mulai. Ini baru mukaddimah ini. Kan belum sampai ke sholat ini. Ya. Saya mau katakan, nama-nama ini kita hafal dulu. Jadi maksud saya nanti Anda bangga menjadi seorang muslim. Ya. Watashiwa Indonesiano Adides Muslim. Ya. Saya Adi orang Indonesia, saya seorang muslim. Bangga ya dengan seorang sebagai muslim. Ya. Balik. Kalau kita dapatkan ini dan kita ikuti pedoman dalam Islam ini secara utuh, maka Allah jamin diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, ketenangan, kemakmuran dalam semua ruang dan waktu di setiap etapa kehidupan.
di dunia, meninggal masuk alam kubur, sampai pulang ke akhirat. Orang yang benar mempraktekkan ini dijamin mendapatkan 5 tadi yang saya uraikan. Kebahagiaan, kesuksesan. Jadi apapun Anda sukses di bidangnya dan yang terbaik. Anda bahagia, Anda tenang, Anda damai, Anda makmur. Ya. Nah, kelima-limanya kalau disatukan itu disebut salam namanya. Ya. Pak Salam, Bapak yang bahagia, sukses, tenang, damai, dan makmur. Jadi kalau suami ibu namanya Pak Salam marah-marah, bilang, ayah itu salam. Ya. Okay. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nabi Yahya itu didoakan oleh ayahnya Nabi Zakaria, oleh ibundanya Elizabeth. Elizabeth itu nama Latin, Eliasobat asalnya, dari istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Punya anak namanya Yahya, bahasa Inggrisnya John, ya. Betul, ya. Yahya itu John, ya. Ya. Banyak di Inggris, di Amerika kan banyak nama-nama yang mengadopsi nama para nabi. David, Abraham, ya kan? Michael, dia nama malaikat tuh, Mikail, ya, dan seterusnya. Ya, saya percepat. Ketika lahir, didekatkan dengan Allah, diberikan aturan, ikuti nih petunjuk dalam berislam. Maka apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda baca dari ayat 12-nya sampai ke 15, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Yahya, ikuti pedoman berislam dalam hidupmu, aku jamin, kata Allah. Perhatikan baik-baik. Selama hidup di dunia, aku berikan salam. Kalau engkau meninggal di alam kubur, aku rekatkan salam. Kalau engkau dibangkitkan di akhirat, engkau menjadi orang yang paling gembira karena mendapatkan salam itu di akhirat. Apakah hanya untuk Nabi Yahya? Tidak, teman-teman. Karena ternyata umat Nabi Muhammad itu umat pertama yang disambut oleh malaikat di taman surga. Ya. Dan gak main-main, itu menggandeng ibunya, ayahnya, anaknya, cucunya. Jadi ada satu keluarga besar, dihormati, diapresiasi oleh Allah, menggandeng keluarganya, dan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, malaikat berdiri di setiap pintu surga, sambut keluarga ini, dan dikatakan kalimat salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat, Anda bisa masuk ke tempat terindah ini mendapatkan salam, silahkan nikmati tempat yang belum pernah dijamah. Oke. Jelas sampai sini? Belum saya terangkan. Ya, jadi seharusnya ini. Oke. Anda sebut saja satu nama sahabat Nabi, ya, yang nggak pernah mendapatkan salam selama hidup. Sebut. Komparasinya gini, komparasinya. Teman-teman, kita kenal, tahu lah dalam literatur sejarah. Abu Bakar kan? Omar, Ali, ya, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Yang saya katakan gini, makanya nanti cara membaca ini lihat sejarah. Apalagi kalau teman-teman umroh, haji itu, telusuri tapak-tapak itu. Ya. Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam, silahkan cek bagaimana perubahan hidupnya. Uthman punya nggak investasi yang lestari sebelum masuk Islam? Bandingkan setelah beliau masuk Islam. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam, Anda silahkan cek dalam literasi sejarah. Mabuknya bagaimana? Ya, sikap premanismenya seperti apa? Nantangin orang bagaimana? Menjadi musuh Nabi yang ingin membunuh Nabi setelah masuk Islam. Keviralannya sampai kini adalah semua hal yang baik, sukses, bahagia, dan lestari sampai sekarang. Sebut satu nama sahabat Nabi yang tidak sukses dan mendapatkan salam. Tidak ada. Dan yang paling dahsyat begini, ini selalu saya katakan tuh, sampai pintu tuh kencang gitu keluar. Pup gitu ya. Ini saking pentingnya. Gak apa sayang. Ya, maaf ya. Ini teman-teman ya. Ini Mekah kan. Jangan salah, ini Romawi loh. Ini Persia. Ini punya imperium, ini kekaisaran, ini sudah maju. Kalau sekarang ini Amerika, ini Tiongkoknya lah. Ya. Tempat turunnya wahyu yang sahabat berkehidupan, itu kan di lembah.
yang tidak ada peradaban, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, ya. Di satu lembah yang tandus, ya, mohon maaf, yang tidak ada teknologi, tidak ada peradaban. Kok bisa Allah pilihkan tempat itu supaya kelak esok lusa Anda tidak jawab begini, pantas maju turunnya di Romawi, pantas hebat turunnya di Persia. Allah ingin tunjukkan kalau jadi orang Islam itu, kalau pedomannya diikuti, ini akan sukses melebihi ini. Saya tanya pada Anda, Romawi kalau punya peradaban disebut peradaban apa? Romawi. Yunani? Yunani. India? Peradaban India. Ya, tapi pernah nggak Anda dengar peradaban Spanyol? Irak? Nggak ada. Yang ada peradaban Islam di Andalusia. Peradaban Islam di Irak. Di Baghdad. Kenapa? Karena Islam datang bukan hanya memakmurkan, mensejahterakan, tapi memajukan dan mencerahkan. Sehingga muncul peradaban. Ya, jadi singkatnya gini, kalau Anda orang Islam, Anda pasti akan sukses. Nggak cukup dengan amin, ini dulu kita nanti turunkan. Jadi kalau Anda pebisnis, harusnya Anda sukses. Suksesnya itu nomor 3 loh. Tingkat 3. Kan pebisnis itu materi kan? Nah materi ini, turunan di Islam itu 3. 1 kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Nah orang Islam itu harusnya di level tertinggi nomor 3. Utsman itu kan kebangetan kayanya. Udah 15 abad investasinya masih ada. Dan satu-satunya sahabat yang berinvestasi, orangnya meninggal, sudah tidak ada, tapi namanya tercantum dalam bank di Saudi, punya rekening. Saya, Anda, kita masih hidup gak punya rekening di sana kan? Coba lihat. Sampai sekarang. Jadi bangga menjadi muslim. Kalau benar muslim itu, Anda kalau belajar harusnya Anda pintar. Gak ada ceritanya orang masuk Islam gak pintar tuh, gak ada. Baru bangun tidur sudah disuruh pintar. Masalahnya pedomannya nggak dibaca. Karena itu kurang pintar. Dulu orang bangun tuh jadi pintar. Coba lihat hadis di Abu Daud nomor hadis 1367. Itu Ibnu Abbas ingin tahu cara bangunnya Nabi, diikutin sampai anak ini tumbuh jadi pintar. Usia 13 tahun sudah hafal 2000 hadis. Sudah melihat substansi sesuatu. Kalimat kalau disebutkan paham, oh ini akan ke sini. 15 tahun sudah jadi mufti bahkan di bidang militer. Itu hanya lihat kebiasaan Nabi bangun. Kata Ibnu Abbas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi. Nabi itu kalau bangun dari tidur, fajalasa, duduk dulu, wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian dihilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersih. Ya, harus ada kalimat yang bersih karena nanti ada hadis lain mengatakan kalau Anda bangun dari tidur, cuci tanganmu karena engkau tak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Ya, ini hadis yang terpisah. Cari yang bersih, ya, kemudian bersihkan, hilangkan ngantuknya. Jadi bukan baca doa bangun tidur saat ngantuk, bukan. Saat sadar. Sadarkan dulu. Bangunnya memang jam 3. Alarmnya 3 kali. Jam 2, 2:04, jam 2:30 kan? Ya kan? Alarm pertama matikan, alarm kedua kan? Alarm kedua siap-siap. Oh, kan biasa, sama kita. Gitu kan? Ya, tapi setelah itu kan saat bangun ada yang sunnahnya nggak dipakai, langsung aja baca. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ahyana masih biasa, begitu amatannya gini gitu. Ya, amatannya tuh. Bangun jam 3 pas amatannya melek lagi jam 5. Ya kan? Wa ilaihi nusyur. Ya, nusyur balik lagi. Ya, makanya di Arab kenapa sholatnya yang dipanjangin, naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Pendek naumnya. Sholat lebih baik daripada tidur, sholatnya yang panjang. Di kita naumnya yang panjang. Coba silakan cek yang adzan tuh. Sholatu khairum minan naum. Dimas tidur lagi itu. Naum yang panjang. Coba dicek kalau nggak percaya. Ya, bener ya? Ya, balik lagi tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, begitu sadar, ternyata yang dibaca bukan doa bangun tidur dulu. Nabi membacakan panduan berkehidupan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ayat 190 sampai 200. Tsumma qara'a khawatima Ali Imran. Ayat itu adalah kurikulum awal menjalani kehidupan yang memetakan semua aktivitas kita, difikirkan apa yang mau dikerjakan, direnungkan dengan baik, disiapkan capaian-capaiannya untuk dievaluasi sampai tidur kembali dari ayat 190 sampai 200. Karena itulah sholat pertama disebut dengan subuh. Dari kata asbah,
yang siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Jadi orang Islam itu kalau bangun dari tidur, kenapa sholat pertamanya subuh? Itu ditanya balik oleh Allah. Kamu punya rencana apa di hari ini? Jam 7 apa yang mau kau kerjakan? Jam 10 ada di mana? Jam 12 duhurnya di mana? Itu orang Islam tuh begitu. Makanya sholatnya subuh, disebut subuh. Ya, wasubhi idza tanaffas. Aku bersumpah demi waktu subuh, matahari aja sudah membelah kegelapan malam, membawa manfaat. Dia punya rencana yang terukur. Tumbuhan saja sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Dia sudah punya manfaat. Dan mereka tidak dihisab. Kamu yang dihisab, kenapa nggak punya rencana kehidupan? Bukan bagaimana nanti bagaimana? Makanya kenapa kita sholat? Kita membawa program hidup di hari itu supaya minta kepada Allah pertolongan, kemudahan, kelancaran, dan perlindungan. Itu spirit sholat subuh itu. Makanya semua bacaan kita langsung disaksikan. Itu ada di Quran surah ke-17, ayat ke-78. Aqibis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Khusus sholat subuh, itu bukan hanya sholatnya. Semua agenda kita ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Tapi kan tidak semua yang sholat bawa agenda. Bahkan Nabi itu dari malam loh merencanakan. Fa'idha faraghta fansab. Malam tuh evaluasi dulu. Saya tuh kalau pulang, ini share saja ya. Share saja. Rata-rata saya pulang tuh malam. Saat semua sudah tidur. Dan biasanya keluarga tahu, rumah nggak pernah dikunci depan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita masuk jam 1, setengah 2, itu ya hal yang pertama saya lakukan, saya tatap semua. Istri, anak-anak, ya semua. Terus ya setelah itu kita mohon ampun sama Allah. Saya minta ampun ya Allah, kalau belum jadi suami yang baik, ayah yang baik. Saya nggak tahu ketemu lagi nggak dengan mereka. Bagaimana hisabnya di akhirat? Ambil wudu, sholat, zikir, nangis gitu. Itu nyiapkan buat besok. Karena itu akan ditanya. Pernah nggak sebelum tidur teman-teman tuh? Sehari itu sebagai seorang anak bersikap apa pada orang tua? Sebagai seorang suami, ayah, bersikap apa pada keluarga? Pernah nggak di malam aja sebelum tidur? Tertunaikan nggak dengan baik? Anda yang perempuan juga begitu. Sebelum tidur. Terus kita membayangkan besok lusa saat dihisab tuh sama-sama enggak gitu. Itu cuma latihan dasar, tapi dampaknya dalam gitu. Dampaknya begitu dalam. Nah, Nabi itu ngajarkan sampai sedetil itu. Kalau itu dilakukan dalam hidup, rumah tangga itu damai. Bukan nggak punya masalah, pasti ada masalah. Masalah itu pasti. Ustadz juga sama. Ustadz tuh paling banyak masalahnya. Masalah Anda pun ditanyakan pada Ustadz juga. Nah, jadi teman-teman, saya mau kembali ke sini ya. Di Islam tuh lengkap gitu. Ada pedoman, ada segala kehidupan. Dan pasti sukses. Nggak ada ceritanya orang nggak sukses. Jadi baru bangun, sudah diajarin jadi orang pinter. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kata Allah tuh, kamu mau kerja di mana sih? Di daratan, di lautan, di udara? Punya rencana nggak? Udah dipikirin belum? Rencananya apa? Mitigasinya apa? Terus itu ada sampai ke akhiratnya nggak? Atau cuma dunia saja? Makanya kenapa yang pertama ditampilkan neraka? Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, kalau sudah dikasih kesempatan hidup, menjalani hidup dan masuk neraka, itu orang rugi banget dan terhina. Karena gini, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Kita itu begitu rahmannya Allah sama kita, itu kuncinya udah dikasih. Allah itu udah ngasih kunci surga sama kita. Cuman kadang maaf, kuncinya nggak dipakai, pintunya nggak pernah dibuka. Makanya keterlaluan kalau ada orang Islam nggak masuk surga, itu keterlaluan. Lihat komen Nabi ya. Ingat, kalau Nabi sudah komen, Anda tinggal subscribe dan like. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nih, apa pedoman yang harus diikuti ini, mulainya dari mana supaya kita mendapatkan kehidupan yang tadi dijanjikan seperti orang-orang dulu pernah mendapatinya dan viral sampai 15 abad setidaknya sampai sekarang. Mulainya dari mana? Maka dibuatlah 5 pilar
Dari 5 itu pokoknya masuk dulu ke frame-nya, setelah itu 4-nya jalannya yang lebar dan luas. Jalan yang lebar dan luas disebut syari'. Ana adhhab ila hadzal makan fi syari' Bintaro, sektor 7. Saya lewat sini di jalan Bintaro yang lebar dari sektor 7. Kalau itu menjadi sifat pedoman yang lapang dan lebar, maka disebut syariat. Oke? Disebut apa namanya? Syariat. Makanya yang satu namanya syahadat, yang 4 syariat. Untuk masuk ke frame Islam, guna mendapatkan salam, ada 5 pokok. 5 pokok ini disebut dengan rukun. Karena rukun ini ada dalam frame-nya Islam, maka sering disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Satunya kan pengakuan komitmen. Setelah itu apa? Salat. Itulah sebabnya kenapa kita memulai dengan salat. Dan kenapa salat sangat ditekankan dalam kehidupan? Karena salat itu akan mengantarkan kepada salam. Ini dasarnya. Tuh. Nah. Dan salat, ini rahasianya. Kenapa semua sepanjang masih bernafas itu diwajibkan? Dan gak ada kaitan dengan materi, semuanya fisikal. Gak bisa berdiri, silahkan duduk, kata Allah tuh. Quran surah 4 ayat 103. Gak bisa duduk, berbaring. Berbaring susah, bergerak. Bergerak dengan tangan sulit, isyarat dengan kedipan mata. Tak bisa berkedip, disolatkan, lengkap. Ya, urutannya sempurna, sampai dengan selesai. Nah, kenapa rahasianya? Karena Allah pengen semua keadaan hambanya itu bisa tenang. Anda nggak bisa berdiri, tapi Anda bisa duduk dengan tenang. Anda nggak bisa duduk, tapi Anda bisa tiduran dengan bahagia. Itu ada pada sholat. Makanya sholat itu, hebatnya, istimewanya, jangankan sholatnya, tempat yang digunakan untuk sholat, itu memberikan aura ketenangan melebihi tempat manapun di muka bumi. Nggak percaya? Saya tanya yang bapak-bapak nih ya. Tenang mana di rumah, masuk rumah dengan masuk masjid? Ayo ngaku tuh. Gak usah lihat sana, sini aja. Tenang mana? Masuk masjid, masuk rumah? Masjid. Ya, makanya kenapa dicontohkan dulu keluar dari masjid, pulang singgah ke masjid. Saya pernah sampaikan itu di sini. Kan saya pernah katakan teman-teman, saya mau kasih rahasia. Cuma di antara kita aja. Anda kalau nanti tes boleh kerja, berangkat dari masjid deh. Subuhan, syuruk, zikir, pamit lu sama istri, sama keluarga. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya nanti yang pulang. Saat berangkat, Anda berdoa minta dimudahkan sama Allah. Begitu pulang, jangan langsung ke rumah. Mampir dulu ke masjid terdekat rumah. Gak percaya silakan. Beda auranya. Begitu Anda mau masuk, wudu dulu, sholat 2 rakaat. Anda katakan begini, ya Allah, boleh pakai bahasa Indonesia. Aku telah lakukan apa yang Engkau perintahkan demi berikhtiar mencari rizki yang telah Engkau tetapkan. Dan aku mohon sekarang karuniamu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kalau dengan semua yang halal telah aku tempuh belum mampu mendekatkanku pada rizkimu, mohon tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi aku meniti jalan mendapatkan rizkimu. Sujud. Demi Allah saya katakan, pulang ke rumah yang dibawa aura masjid bukan aura kantor. Jadi orang rumah itu mendapatkan ketenangannya. Bukan keributan yang terjadi di kantor. Bukan kelelahan yang terjadi di jalan. Ya, di jalan balap-balapan gak sempat maki, ketemu anak yang dimaki. Ayah, diam kamu. Udah nunggu kan. Nah, ini poin yang mau saya sampaikan, satu bagian. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertama, mengapa dimulai dengan sholat. Nah, ini dasarnya saya mau kembalikan dulu supaya kita mengerti baik-baik. Inilah kenapa kita belajar sholat mesti benar. Kalau nggak benar, nggak dapat ini. Jadi kalau ada yang belum tercapai, ya hati-hati. Mungkin ada bagian yang belum tersambungkan dengan Allah secara baik. Sesuatu yang tersambung, kuat, ini erat, dan sulit dilepaskan, itu disebut silah namanya. Apa namanya? Silatun. Silah. Dari kata wasala, nyambung, erat. Pernah dengar ini? Silaturahim? Ya. Ketersambungan rasa kasih yang dalam, sehingga walaupun terpisahkan tempat dan keadaan, ia masih bisa merasakan itu dengan memberikan satu rasa yang dalam.
Jadi kalau Anda bertemu dengan kawan-kawan, reunian, kan? Ketemu, saling tatap, ngobrol, itu belum silaturahim secara makna, belum. Karena orangnya ada di hadapan kita, kita sapa. Tapi kalau Anda meninggalkan tempat ini, kemudian ingat kepada kawan kita, terus kita WA, malam-malam kita ingatkan, akhi, maafkan kalau saya ada salah ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita sampai jannah, malam tahajud ya. Itu namanya silaturahim. Silah, terikat walaupun ruangnya sudah berbeda. Waktunya mungkin tidak sama. Teman ke Amerika, dia ke Kanada, 12 jam bedanya dengan kita. Tapi kita masih bisa WA dia. Itulah silah. Hubungan yang menyambungkan kita dengan Allah. Sehingga terkoneksi dalam setiap keadaan dimanapun berada. Itu adalah sholat. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Ya, padahal sholat kan namanya doa kan? Ya kan? Tapi kenapa disebut dengan kalimat sholat? Untuk memberikan kesan ibadah ini melatih kita supaya terkoneksi dengan Allah secara erat dan kuat. Sehingga di setiap keadaan kita tersambung dengan Allah. Oke, teman-teman yang laki-laki nih. Anda punya koneksi dengan orang yang punya kedudukan. Gampang nggak pekerjaannya? Gampang. Ibu terkoneksi dengan Korlantas. Lalu lintas gampang kan? Dikawal, ya kan? Anda punya koneksi dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Ya. Nih kalimat mahal ya. Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silahkan. Terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Itu. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah. Kalimat ini yang mahal sekarang. Bilal itu saat dicambuk, suasananya terik. Ditimpa batu yang sudah dipanaskan. Ketika dicambuk sekali, kalimatnya irtad, murtad kamu. Jawabannya Allah, aku punya Allah. Saya tanya pada Anda, kalimat ini muncul nggak dalam setiap situasi? Nah mungkin itu yang menyebabkan sering ada kegamangan, kegelisahan, pesimis, jatuh terlampau dalam. Kan punya Allah. Dulu semua orang bekerja itu merasa punya Allah. Mau disogok, ya seorang penggembala kambing. Itu diuji oleh Umar. Aku ambil ya, satu aku beli. Jangan, ya ini bukan punya saya. Bilang aja dimakan serigala. Pertanyaan cuma satu, fa'aina Allah. Terus Allah di mana? Aku punya Allah. Nah, teman-teman, itu mahal sekali. Nah, sholat itu melatih kita untuk punya itu. Jadi kalau sudah selesai sholat, kita itu terkoneksi dengan Allah. Terkoneksi itu namanya zikir, zakaro, ingat. Ingat tuh, zikir tuh gini, bukan diucapkan di lisan. Zikir itu diucapkan di lisan, tembus ke hati, lalu memberikan petunjuk kepada semua bagian tubuh kita. Itu zikir namanya. Jadi begitu disebutkan ada getaran ke jiwa. Makanya kenapa pasca sholat ada zikir, khawatir setelah sholat belum nyambung. Ini yang dimaksud Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, mungkin belum terkoneksi sepenuhnya dengan Allah. فَذْكُرُوا اللَّهَ Maka cepat koneksikan dirimu dengan Allah. Nih, kenapa istighfar didahulukan sebelum subhanallah? 1 juta. Serius? 5 juta. Umroh lah tawaran terakhir tuh. Ini serius umroh, bintang 5. Waktu habis, udah. Waktu habis. Salah sendiri kenapa ngaco. Cepet. Karena boleh jadi saat sholat itu fokusnya kepada yang lain. Tidak terkoneksi dengan Allah. Lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya handphone Hu Akbar. Ya, status di Instagram belum diupdate Hu Akbar. Ya, jemuran belum diangkat Hu Akbar. Makanya baru takbir Allahu Akbar, handphone tulalit tenonet. Nah, bisa dijawab dulu, halo, saya sedang sholat nih. Nah, aduh, belum nyambung.
Makanya kita istighfar, khawatir saat sholat ada yang belum terkoneksi. Setelah itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa 33 kali? 33 itu latihan sampai kalimat itu meresap ke dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pertama masih di lisan. Yang ke-10 mulai masuk ke hati, mulai terasa, mulai nangis, mulai enak, mulai tenang. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah kasih saya ibu, alhamdulillah Allah kirimkan saya ayah, alhamdulillah Allah kirimkan saya istri, alhamdulillah Allah kirimkan saya suami, anak-anak, alhamdulillah, enak, sampai tenang. Sampai situ gak? Nah, sampai ujungnya kita merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, Allahu Akbar, itu semuanya dah. Nih antum ya, yang pengusaha pebisnis ya, ada ya. Saya nggak harus tanya angkat tangan lah. Ya, kalau saya tanya Anda begini, Anda misalnya punya satu proyek nih, nilainya 100 miliar, oke? Tapi proyek itu membuat Anda tidak bisa sholat. Sisi lain, ada pekerjaan, nilainya cuma 1 juta, tapi Anda bisa menunaikan sholat dengan begitu nyamannya. Anda pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Cuma 2 pilihan, Anda nggak boleh pilih yang ketiga. Saya sudah bisa merasakan getaran-getaran itu. Ya, jujur aja. Pertama atau kedua? Wah, yang benar. Buktinya ada orang sekarang hanya untuk jaga toko, dia rela meninggalkan Jumat. Hanya untuk jaga toko. Hanya untuk menjaga toko biasa. Syaratnya nggak sholat, dia mau. Padahal kalau ditanya siapa yang ngasih rezeki, dia jawab Allah. Itu kan ada yang salah gitu. Ada yang salah. Nih lihat, Abdurrahman bin Auf itu ditawari begini. Abdurrahman bin Auf itu kan orang kaya luar biasa sebelum masuk Islam. Tapi levelnya masih 1. Setelah masuk Islam jadi nomor 3, yang tertinggi. Kan cuman begini tawarannya. Kamu kalau mau ikut Muhammad SAW, semua aset kamu kami sita. Oke? Silahkan ikut. Dan gak boleh bawa apapun, cuma baju yang melekat di badan. Gambaran orang-orang pada saat itu akan menempuh perjalanan kurang lebih 400 km. Lewat naik turun bukit, badai mungkin datang, gak akan selamat sampai ke Madinah. Di Yathrib saat itu. Berangkat. Anda kalau di posisi Abdurrahman bin Auf, ditawarkan demikian, tawaran keduanya, tinggalkan ajaran Muhammad, tinggal di Mekah, kami angkat Anda menjadi hartawan terhormat dengan proyek nomor 1 di wilayah ini. Kalau Anda di posisi Abdurrahman bin Auf, silahkan ikut Nabi, tapi tinggalkan semua aset Anda 1 triliun. Bawa pakaian saja. Anda sudah bekerja 20 tahun, 30 tahun, dapat 1 T, tinggalkan itu ikut Nabi Muhammad. Yang belum tentu jelas di hadapan Anda kesuksesannya. Atau tinggal di kota Mekah, ambil hartawan terhormat nomor 1, semua proyek wilayah Bintaro Anda kuasai. Kalau Anda di posisi itu, Anda mau pilih mana? Nah, yang mau saya katakan, apa yang melatih seorang Abdurrahman bin Auf sehingga mengambil keputusan saya tetap ikut Nabi? Itu kan pertaruhan tinggi. Jadi iman itu teman-teman di atas segalanya. Punya Allah itu di atas segalanya. Jadi kalau orang kehilangan proyek, kehilangan job, tapi merasa punya Allah, itu nggak ada apa-apanya. Karena masih merasa punya Allah. Itu yang mahal. Jadi nggak bisa ditukar dengan masalah. Kalau Anda punya masalah seberat apapun, tapi Anda punya Allah, itu kecil. Ya, melatihnya nggak semudah yang diucapkan. Karena Abdurrahman bin Auf memilih untuk ikut, istrinya belum siap. Itu poinnya. Begitu diberikan pilihannya kepada istrinya memilih tinggal di Mekah. Tawarannya sederhana, Anda ikut seperti suami, berangkat dengan pakaian melekat, tinggal harta suami kami serahkan kepada Anda, dan silahkan pilih pria paling tampan di wilayah Mekah ini, kami fasilitasi pernikahannya. Ibu kalau di posisi itu, jangan lihat suami lah, sini aja. Kalau di posisi itu, ikut suami atau tinggal di Mekah? Kan pelan jawabnya suami. Kan? Kamu udah, Anda aja nggak dilirik suami. Oke. Ternyata tinggal di Mekah. Ya, tapi karena keyakinan kuat dan merasa punya Allah, perhatikan, orang yang sudah mengkoneksikan dirinya dengan Allah dan punya Allah, maka Allah jawab. Ini yang dimaksud rumus Quran surah kedua di ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum.
engkau terkoneksi denganku, menyebut namaku, selalu diartikan menyebut, padahal zikir, engkau terkoneksi denganku, aku memperhatikan engkau. Jadi sebelum beliau berangkat, Allah sudah siapkan perangkat. Sebelum Abdurrahman bin Auf berangkat, Allah sudah siapkan perangkat di sekitar Madinah. Yang menyambutnya itu harus orang paling kaya di Madinah. Itulah hebatnya orang Madinah. Yang haus disambut oleh orang bawa minuman. Yang lapar disambut oleh orang bawa makanan. Orang yang menolong seseorang sesuai sifatnya disebut dengan ansor namanya. Oke? Jadi ada orang datang ke rumah ke RKM, Mas Dimas lapar nih, disambutnya oleh santri yang bawa makanan. Ya. Ada orang yang wajahnya kelihatan tuh murung, punya utang. Ben, disambutnya oleh orang yang dari Lazis, gitu kan? Nah, itu ansor namanya. Maka disambutnya oleh orang yang paling kaya dan digerakkan hati untuk mengatakan kalimat ini. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniya atau kama qala. Saudaraku yang mulia, aku dengar engkau pernah kaya. Lihat secara psikologi ya. Lalu jatuh fakir. Dia menyimpulkan begini, kalau pernah kaya dan kemudian turun statusnya, berarti kan ada pengaruh gaya dalam hidupnya. Berubah. Saya sering kutip rumus gaya itu F1 sama dengan F2. Ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kan? Pelan jadi pelan, kencang jadi kencang. Kalau naik mobilnya angkot, kan turunnya juga menunduk terus sedekah kan. Ya, kalau mobilnya lebih bagus kan langsung begini, kadang-kadang nggak bisa buka pintu ya. Ya kan? Nah, F1 sama dengan F2. Tapi kan ada hukum Pascal di dalamnya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Oke? Saat punya sesuatu, gayanya kebanyakan. Gayanya banyak. Begitu sesuatu itu hilang, gaya nggak tertahankan. Akhirnya flexing demi gaya. Maaf, jadi ada inflasi gaya gitu. Ya. Berlebihan. Nah ini kan jadi tekanan. Nah dia menilai begitu. Dia nggak tahu kalau Abdurrahman bin Auf ini sudah dididik ya oleh Nabi, punya Allah. Ditawarkannya begini, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Coba. Kalau Anda ingin, saya dengar Anda ditinggalkan keluarga dan istri. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini. Sekalipun bagian dari keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu. Kalau Anda di posisi itu dan tidak harus lihat ke sana, apa yang Anda pilih? Diterima atau tidak ditolak sama sekali? Saya sudah tahu wajahnya nih, percuma saya tawari. Berat ya? Ya, ya kan? Ketemu orang paling kaya itu kebunnya paling banyak, ya, macam-macam, untanya paling banyak, ya mungkin kurang lebih 5 T lah asetnya, bagi 2,5 T. Tawaran pertama, di kesempatan pertama, ditawarkan 2, dijawab 2. Au kama qala jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala atas tawaran kebaikan Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Tuh. Beliau bukan anti untuk dapat materi atau menolak kebaikan, bukan. Ingin menunjukkan saya punya Allah dan saya akan buktikan rasa memiliki saya dan rasa punya Allah itu melebihi atas apa yang Anda tawarkan. Cuma butuh waktu setahun sampai 2 tahun jadi orang paling kaya di kota Madinah itu. Saya setelah meriset itu aset pertamanya kurang lebih sampai 11.000 sampai 14.000 triliun. Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam. Waktu dapat honoris causa di UMJ, saya riset lagi, ada yang menyebut sampai 74.000 triliun kalau divaluasikan sekarang. Setelah masuk Islam. Nah, teman-teman sekalian, itulah ternyata di semua bagian sholat itu semua bukan sekedar gerakan tanpa makna. Bacaan tanpa arti, cuma takbir Allahu Akbar, ruku, sujud, sampai salam. Kenapa harus wudu dulu? Kenapa menghadap kiblat? Ternyata setelah dipelajari, itu seluruhnya adalah kurikulum kehidupan supaya terkoneksi dengan Allah dan semua gerakan bacaannya itu ada maknanya. Alhamdulillah, kita kemarin sudah sampai sujud. Maksud saya, dari tahapan awal sampai sujud itu, dari 5 itu berapa yang sudah Anda dapat? Kalau 1 pun Anda nggak dapat, berarti saya gagal mengajar. Sabtu nanti cari pemateri lain. Saya serius. Saya pamit. Dari 5 itu sudah dapat berapa? Ketenangan sudah ada belum?
Ya, yang baru bergabung coba teman-teman lihat. Dari mulai kami ajarkan wudhu. Dari saya pernah minta meja, tidak ada. Saat saya tidak minta, ada. Gitu. Dari mulai saya ngapus sendiri, sampai sekarang pun saya sendiri gitu. Dari awal sampai terakhir ini. Coba dicek. Ada nggak ketenangan? Ya, dari belajar, dari praktek. Ada nggak rasa bahagia? Ada perubahan. Setelah itu dipraktekkan maknanya, ada nggak optimisme dalam bekerja? Baik yang di kantor, ya, yang di toko, yang di macam-macam. Rasa itu muncul nggak? Kalau sukses itu bisa relatif, tergantung capaiannya. Nah kemarin kita baru sampai sujud, kita belum salam. Baru sampai duduk di antara dua sujud. Kemarin kan gitu kan? Ya, Robbing Firly dan seterusnya. Nah itu yang ingin saya utarakan, sampai evaluasi dulu sampai detik ini. Maksudnya jangan sampai begini, banyak yang dipelajari tapi sedikit yang dipraktekkan sehingga tidak ada yang dirasakan. Ambil sedikit, konsisten dengan itu, bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Nah, sampai situ dulu pelajaran kita. Saya tidak akan masuk kepada poin utama dulu, karena setelah duduk di antara dua sujud kan sujud lagi. Yang sujud kan sudah kita bahas. Tinggal tahiyat sampai salam. Nah, pertanyaan saya, satu nih, saya tawarkan dua hal karena sebentar lagi masuk asar. Dan saya akan berhenti, kemudian pamit. Mau dilanjutkan dengan tahiyat, atau kita buka sesi tanya jawab? Yang pengen dilanjutkan boleh angkat tangan. Ya, turunkan. Yang pengen tanya jawab boleh angkat tangan. Yang pengen ditutup langsung pulang boleh angkat tangan.